Yo lur, balik lagi bersama saya Irza Ramdhani di konten reaction lucu ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan mereact meme dari belajar online gitu. Karena kan dalam pandemi ini kita secara tidak langsung dan secara terpaksa dan secara mental pun kita harus siap dengan serba digital gitu. Belajar pun digital, bayar makanan, minuman, barang itu udah digital gitu. Terus juga kayak kita bisnis harus digital gitu, harus online, serba online, karena di dalam pandemi ini kita senantiasa harus jaga jarak gitu dan cari aman aja gitu ya. Dan kita juga sebagai rakyat yang baik hati gitu ya, kita tuh mematuhi protokol kesehatan, dan salah satunya itu jaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan dan cuci mulut gitu. Karena dengan kamu makan setiap hari tanpa cuci mulut, mulut kamu akan bau gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya akan meriak belajar online gitu ya? Karena ada yang request gitu kepada saya bahwasanya tolong dong react kuliah online sih sebenarnya, tapi kan nggak masalah gitu, kuliah sama belajar kan sama aja, yang penting sama-sama lucunya gitu ya. Karena inti dari reaction ini adalah lucunya gitu yang harus didapetin ya guys ya. Nah, tanpa bacot-bacot panjang, kita langsung aja ke meme-nya. Alright? Oke, kita masuk ke meme-nya. Oke. Yang pertama ini awalnya sih duduk tegak, endingnya bisa ditebak lah ya gitu. Oke. Drama skala online 2 menit, 5 menit. Karena ya memang ini kenyataannya gitu guys ya. Saya juga pernah mengalami gitu, yang dimana memang awalnya tegak, semangat, mood gitu, vibes-nya positif dan bagus gitu. Ingat, bukan positif corona, udah banyak loh positif corona guys ya. Oke. Yang ke menit 10 sih parah sih. Kenapa nggak kelihatan gitu ya sama gurunya, kan lagi meeting gitu ya, ngezoom gitu ya. Apa nggak kelihatan gitu kan, kakinya gak sopan gitu. Mungkin di off cam kali ya gitu. Ini nyata sih ya. Sabar ya, mungkin guru kamu lupa kalau harus mengajar. Guru, siapkan Google Meet, nanti ibu masuk. Murid, oke bu. 1 jam kemudian dan guru belum masuk Meet. Murid yang udah nunggu 1 jam di Google Meet. Memang gitu. Ini teh rada-rada apa ya, kayak itu juga saya pernah mengalami gitu ya, lagi-lagi karena kan saya pernah mengalami menjadi siswa gitu ya, siswa online, korban pandemi koronskui gitu ya. Memang sih ini rada jenuh, bosan, dan kadang kalau misalkan off cam kita bisa lihat YouTube misalnya, terus sosial media atau apalah itu. Oke. Ya kalau ini mau udah beda aplikasi. Guru, siapkan Zoom Meet. Teman, ini kode Zoom-nya. Guru, kok saya gak bisa masuk? Ibu masukkan kodenya kemana? Ke Google Meet. Mungkin ini gurunya sedang linglung kali ya. Kadang ada yang udah tua dan gaptek gitu, gak bisa, maksudnya belum paham dengan teknologi zaman sekarang. Karena itu ya, kita sebagai siswa yang baik hati dan tidak sombong serta mematuhi protokol kesehatan, kita harus senantiasa memaklumi gitu guru yang udah usianya lanjut gitu. Itu masih jadi guru, karena itu merupakan ya pekerjaan mulia gitu sebagai guru. Jadi siswa mau tidak mau harus memaklumi kalau misalkan ada guru yang memang udah lanjut usia gitu. Oke. Ini ya lanjut usia kali ya, udah tua terus mungkin, atau amnesia sementara gitu ya. Oke. Daripada dibawa pusing mending dibawa santai. Kuota sekarang error guru. Harus selesai hari ini. Tugas MTK gue. Gak jelas sih ini, gak jelas sih. Maksudnya ya memang ada beberapa
kayak alasan-alasan 1000 alasan lah ya bisa dibilang gitu. P-nya error, kuota sekarat gitu, terus ada tugas MTK gitu. Memang kalau misalkan nih ya buat teman-teman sekalian yang memang rada belum paham gitu tentang pelajaran matematika, ternyata matematika itu lebih susah belajar online gitu. Kalau misalkan kita belajar tatap muka dan belajar matematika itu memang ada interaksi kemanusiaannya gitu. Maksudnya kayak interaksi humanismenya gitu ada gitu, jadi memang feel-nya tuh dapat gitu dan kita jadi paham gitu. Kalau misalkan online ya kita sekedar online, terus kita kalau gak paham tiba-tiba kuotanya sekarat gitu, terus gak ada sinyal, HP-nya jelek gitu, HP kentang gitu, gimana ya. Jadi ya mungkin ini serba salah gitu ya di zaman pandemi koronskui ini gitu. Oke, nah siapa nih yang kayak gini juga, hayo ngaku bolos sebelum 2020. Oke, seperti ini. Bolos 2020 memang gitu ya. Memang ini menjadi kesempatan bagi siswa-siswa yang dalam tanda kutip baik. Karena ya kalau misalkan dari point of view gurunya itu tidak tahu mungkin husnudonya atau positive thinkingnya dari seorang guru itu, siswa yang tidak mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mic atau mikrofonnya itu mungkin sedang merhatikan apa yang diajari oleh gurunya. Jadi stay positif aja, bukan positif corona, positive thinking boy. Alright, pelik juga ya problem kehidupan pelajar ini. Ketika ingat besok Senin sudah masuk sekolah lagi, panik. Terus ingat kalau masih pandemi jadi belajar di rumah. Kalau habis itu ingat kalau harus beli kuota. Ya ini ya lagi-lagi gitu, maksudnya ini adalah lika-likunya gitu, lika-liku belajar online gitu selama pandemi koronskui gitu ya. Kalau misalkan kita sebelum ada koronskui di hari minggunya terus tiba-tiba keinget hari Senin, ya kita rada hoream gitu, rada males gitu, rada gak ada mood buat ke sekolah gitu. Terus juga kalau misalkan kita nih ya lagi pandemi ini terus online, kalem belajar online gitu ya, kalem lah biasa aja gitu. Tapi ternyata kepikiran gitu, maksudnya aduh harus beli kuota yang tidak ada wifi gitu ya, yang tidak ada wifi mah pasti beli kuota gitu, karena kan buat belajar, buat sosial media juga gitu. Terus juga biar SPP, nah ini bayar SPP ya, mungkin ada beberapa sekolah yang dikuranginya tuh bener-bener dikurangi, ada yang memang sekolah yang dikurangi itu yang sedikit gitu ya, mungkin nggak tahu buat perluan apa, saking banyaknya tugas ngejawabnya jadi nggak nyambung. Alright, jadi total sudah ada berapa tugas yang diberikan oleh guru waktu 1 minggu pertama pembelajaran online ini. Waduh, memang sih maksudnya gini loh, udah mah online ya, mungkin kalau misalkan sekolah yang tidak full day school ya, sekolahnya itu paling sampai jam 12. Kalau misalkan sekolahnya full day school, kalau online ya sampai jam 12 itu selesainya. Nah, tapi dalam setiap pertemuan itu saya juga berpengalaman ya bahwa jadi masih ada tugas loh. Tugasnya tuh ya kalau nggak nyatet ya bikin presentasi gitu. Kalau nggak bikin presentasi ataupun nyatet gitu. Tapi yang paling parahnya itu nyatet sih. Maksudnya ya kita udah dikasih modul pembelajaran tapi kita masih terus nyatet, terus ngerangkum gitu. Gimana ya? Kan udah ada bukunya gitu, buku paket misalkan. Tapi disuruh guru ini disuruh kepada kita gitu ya untuk menulis gitu, merangkum, kan udah ada bukunya gitu. Tapi ya mungkin menulis ya stay positive thinking aja ya guys ya. Mungkin buat penilaian keterampilan kali ya gitu. Ini sih masih nggak ada lucu-lucunya sih ya, maksudnya ya, mau gimana lagi gitu, karena ya ini resah anak-anak yang belajar daring gitu. Mau protes tapi kok guru yang belum ngasih pembahasan, murid-murid baru tugas. Gak ngerti. Oh, iya. Jadi ya ini mah saya tidak belum pernah ngalamin ini gitu. Jadi kayak misalkan si gurunya itu belum ngejelasin apa-apa, belum ngebahas apa-apa, tapi si murid baru ini udah nyerahin tugasnya gitu. Kan gak make sense gitu. Mungkin ngelindur kali ya, gara-gara kelamaan di rumah aja, stay at home, otak jadi nge-lag kayak internet gitu ya. Enggak tahu internet apa gitu ya. Terus juga ya badan mungkin jadi melebar gitu ya. Oke, lanjut.
Wah, 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 seaneh apa nih tugasnya? COVID-19 belum ada tanda-tanda retreat sekolah, stay daring. Gue yang mikirin tugas sekolah yang makin lama makin aneh. Memang sih gitu, jadi makin sini tuh makin aneh gitu, terutama kelas 12 waktu itu ya. Jadi memang kita dipaksakan untuk fokus atau bisa dibilang gitu SBMPTN gitu. Kita harus fokus SBMPTN agar nanti itu melanjutkan ke jenjang selanjutnya pakai L. Itu kita bisa rada nyalse gitu, rada nyantai. Kalau misalkan kita memang benar-benar paham tentang materi SBMPTN, tapi kan tidak sepenuhnya gitu, sama guru dikasih pembahasan model SBMPTN gitu. Kita juga ke kitanya gitu udah mah kita bayar SPP mahal gitu ya, udah mah kita belajarnya online gak maksimal gitu, ada yang ngerti ada yang enggak gitu, disuruh belajar mandiri, fokus mandiri. Tapi ya mungkin ada beberapa sekolah yang diprioritaskan kepada siswa kelas 12-nya untuk fokus seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Mungkin kalau yang lolos SNMPTN tidak perlu mengikuti pembelajaran khususnya di SBMPTN gitu. Ya rada nyantuy gitu ya kalau SNMPTN mah gitu, oke? Respons anak-anak cowok memang selalu out of the box. Dapat pesan dari guru. Hari Rabu, PAI Fisika PKN untuk hari Jumat ada kimia, ibu minta. Ya, dicicil dari sekarang. Kemungkinan besar besok ada ulangan fisika, jadi siap-siap belajar. Me and the boys. Why are we still home? Ya mungkin itulah ya, itulah gitu ya, yang bisa dikatakan lika-liku gitu, lagi-lagi lika-liku gitu, ada keresahan gitu ya. Terus keresahan gitu siswa dan siswi yang mengalaminya ya. Oke, jadi ya mau gimana lagi gitu, kita harus terpaksa untuk beradaptasi dengan keadaan sekarang ini gitu guys ya. Contohnya sekarang PPKM gitu diperpanjang seminggu gak tahu nanti mau diperpanjang atau enggak gitu ya. Ya mungkin semoga aja tidak gitu ya. Kita juga harus senantiasa beradaptasi gitu dengan adanya PPKM gitu. Entah itu PSBB, PPKM darurat, level 2, level 3, level 4, level 5, level bos, lawan Jembai. Oke, tapi gak tahu. Ya mungkin segitu aja lah ya dari video ini gitu. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment gitu ya. Terserah sih, kalau mau di like nggak juga nggak apa-apa lah. Paling untuk kalian yang ingin merequest next video selanjutnya, bisa di kolom komentar tuliskan apa yang mau di react untuk video selanjutnya gitu guys ya. Karena saya membutuhkan aktivitas kalian gitu, dan tempat kreativitas kalian itu ada di kolom komentar YouTube saya. Oke, dadah.